Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dimas Ega Saputra dengan nomor NIM 1872050047 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video kali ini saya akan membahas tentang Quran Surat Al-Fat ayat 29 dalam rangka ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rusidi SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Fat ayat 29 yaitu legalitas kekerasan dalam beragama. Rentetan kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama dengan sejuta istilahnya adalah fenomena yang bertolak belakang dari semangat agama itu sendiri yang menurutnya adalah rahmatan lil alamin. Di antara ayat Quran yang sering dijadikan apologi atau pembelaan kekerasan yang mencatut nama agama adalah dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29. Menurut keterangan dalam Al-Quran dan terjemahnya, Surat Al-Fat menerangkan tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan perdamaian Hudaybiyah dan janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Surat ini ditutup dengan sifat-sifat Nabi dan sahabat-sahabatnya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka yang bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi bersabarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat ayat 29. Itu isi kandungan dari Quran Surat Al-Fat ayat 29. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan perdamaian Hudaybiyah. Membicarakan perdamaian Hudaybiyah tidaklah sempurna tanpa membicarakan perang Hudaybiyah dan Baiat Ridwan. Umar Abdul Jabbar dalam Khulasah Nurul Yakin mengulaskan tentang sebab dan kronologi yang mengakibatkan perang Hudaybiyah. Menurutnya, tatkala Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan menuju Mekah untuk melakukan umroh dengan membawa 1.500 sahabat baik Ansar maupun Muhajirin yang memang sengaja tidak dibekali senjata karena tujuannya adalah bukan untuk berperang, melainkan murni untuk menjalankan ibadah umroh. Setelah penduduk Quraisy mencium dan mengetahui kedatangan Nabi Muhammad ke Mekah dan rombongannya, dengan tegas mereka mengambil sikap untuk melarang Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendekati Baitullah. Meskipun untuk melakukan umroh, meskipun suasana dan kondisi dalam keadaan tegang, tidak terjadi peperangan sama sekali antara Nabi dan kaum Quraisy. Ini semua karena sikap dan keputusan mereka untuk menghormati dan menjaga kemuliaan Baitullah yang telah ditetapkan dan menjadikan sebagai wilayah dan zona aman oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad sampai di tanah Hudaybiyah, orang Quraisy segera mengirimkan seorang utusan untuk menanyai Nabi perihal kedatangan ke Mekah dengan membawa ribuan pasukan. Lantas, Nabi segera mengirimkan sahabat Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan Nabi dan rombongan berbondong-bondong menuju Mekah dengan tanpa membawa sebilah alat perang sama sekali. Namun, tatkala Utsman datang untuk menjelaskan maksud dan tujuan ke Mekah, orang-orang Quraisy justru malah melawan hingga tersebar isu di kalangan umat Islam bahwa Utsman telah terbunuh. Dalam merespon berita ini, dengan sigap Nabi mengumpulkan para sahabatnya dan mengajak mereka untuk berjanji untuk tidak meninggalkan tempat. Perjanjian tersebut dilakukan di bawah pohon yang akhirnya dinamakan Baitul Ridwan. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa Nabi melakukan Baiat Ridwan dengan para sahabat-sahabatnya, kaum Quraisy merasa takut hingga akhirnya Utsman dilepaskan dan menawarkan perjanjian damai dengan Nabi, di mana syarat-syarat yang diajukan dalam perjanjian tersebut ditentukan oleh kaum Quraisy.
Adapun persyaratan-persyaratan yang ditawarkan kepada Nabi adalah pertama, dilakukannya gencatan senjata selama 10 tahun, serta satu sama lain saling mengamankan kondisi. Yang kedua, Nabi harus pulang ke Madinah seketika itu juga. Ketiga, Nabi tidak memperkenankan untuk menerima orang Quraisy yang hendak masuk Islam. Namun sebaliknya, jika ada orang Islam yang mau keluar dari agama Islam, tidak boleh dihalang-halangi. Meskipun orang-orang Muslim merasa berat dengan persyaratan yang ditawarkan dalam perjanjian perdamaian antara Nabi dan kaum Quraisy, terutama tidak diperkenankannya menjalankan tawaf di Baitullah, Nabi tetap menerimanya dan menyanggupinya. Poin ini penting untuk kita garis bawahi dan menjadi pelajaran berharga dan contoh yang mulia dari sosok Nabi kita Muhammad SAW. Sikap keras sahabat Umar diantaranya ditunjukkan ketika pertama kali beliau masuk Islam. Dengan tegas beliau menginformasikan kepada umat Islam untuk tidak usah takut menjalankan ibadah secara terang-terangan, di mana sebelum beliau masuk Islam, agamanya masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut terhadap siksaan orang-orang kafir Quraisy. Kurang lebih dari ayat ini dapat disimpulkan dengan Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang bersamanya, baik yang berbaik Ridwan maupun tidak, adalah orang-orang yang kecewa dalam perjanjian Hudaybiyah, sedangkan mereka dengan sesama umat Islam saling menyayangi dan perhatian serta menghibur satu sama lain. Namun karena Nabi Muhammad mengharapkan adanya perdamaian sehingga diterima syarat-syarat diajukan ini meskipun Nabi dan umat Islam dirugikan. Dalam artian, karena ayat ini tidak berbicara sifat para sahabat Nabi kepada non-muslim dalam kondisi tenang, maka tidaklah pas kekerasan diartikan keras sebagaimana keras yang ada dalam bayangan kita sekarang. Bahkan konsep ayat ini adalah ajakan dan seruan Nabi terhadap perdamaian. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.